Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Rehania. Hai semuanya, nama saya Nabila Andris Putri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairu Anissa. Hai semuanya, perkenalkan saya Sarah Putri Natasha. Halo, nama saya Muhammad Arya Fandia. Kami dari kelompok 2 yang saat ini bertugas mengunjungi pabrik tahu Solo. Saat ini kami sedang berada di UMKM Tahu Solo yang beralamat Di Jalan Tepi Kali, Gampung Pungi Blangcu. Mari ikuti keseruan kami hari ini di Tahu Solo. Di sini saya sudah bersama narasumber dari produk pabrik tahu ini. Boleh diperkenalkan dulu, Pak? Ya, kalau nama saya Pak Sugeng orang panggil. Jadi kami kebetulan pemilik usaha tahu Solo ini. Bapak ini asli orang sini atau berasal dari mana gitu, Pak? Kami sifatnya dulu perantau, tapi karena perantau udah lama, jadi udah menetap jadi orang aja yang gitu. Jadi semua kebetulan anak cucu udah lahir di sini semua. Untuk usahanya ini udah jalan berapa lama ya, Pak? Kalau usaha sendiri kira-kira waktu terjadinya krisis. Jadi perkiraan tahun 97 atau 98 sampai sekarang. Kalau boleh tahu, Pak, gimana sih latar belakang terbentuknya usaha ini? Kayak kenapa Bapak bisa berpikiran mau bangun pabrik tahu nih gitu? Jadi begini sejarahnya kan. Dulu kami orang perantau ya. Orang perantau itu kan biasanya kan dagang ya. Jadi kebetulan bapak dulu kan dagang batik dari Solo Pak kemari. Terus kebetulan terjadi krisis tahun 97, 98 itu. Terus kayak sepertinya usaha batik ini kurang berjalan. Dalam pikiran bapak apa yang harus bisa kami lakukan. Nah, jadi kebetulan ada pengalaman bapak tentang tahu ini, istilahnya ilmu dari orang tua. Jadi istilahnya warisan lah gitu. Kita coba, kita kembangkan, alhamdulillah di sini bisa diterima sehingga berjalan sampai sekarang. Untuk omset per bulannya sendiri nih, Pak, kalau boleh tahu berapa sih omset yang dihasilkan per bulannya ini dari produk ini? Kalau omset itu sebenarnya bapak nggak pernah ngitung ya. Namanya pertama kan usaha ini kan usaha pribadi ya. Yang penting itu untuk kebutuhan hari-hari cukup ya kan. Untuk bisa nyekolahin anak segala macam. Jadi masa keuntungan berapa-berapa itu nggak pernah bapak hitung ya. Kalau untuk jumlah tenaga kerja yang diproduksi dalam proses Jumlah tenaga kerja ini variatif. Istilahnya begini, kita terhadap orang kerja atau karyawan, ini kan nggak ada ikatan kontrak. Jadi kan begitu ada kekosongan, misalkan standarnya itu 5 orang, nanti yang ada 3 orang, ya kan? Terus kita coba nanti bicara sama kawan-kawan, sama kenalan, ada orang kerja, nah kami perlu. Nanti ada udah ditutup orang kerja, cuma sifatnya kan non kontrak ya, jadi nggak ada perjanjian. Kalau suka kerja lanjutin, nggak suka keluar silakan, kan gitu. Jadi kalau standarnya itu 5 orang. untuk gaji karyawan per individunya ini gimana, Pak? Gaji karyawan memang kita gaji tiap hari, ya kan. Kalau istilahnya itu UMR lah gitu. Kalau di sini UMR 3 juta mungkin kita ya di atasnya juga. Karena biasanya kami karyawan baru masuk aja, itu kita gaji per harinya itu 120. 120 kalau 1 bulan udah 3.600.000. Siang kita fasilitasi, kita dapat jatah makan. Pagi dapat kopi, sore dapat kopi. Selain bahan baku kedelai untuk produk tahu ini, ada apa lagi sih, Pak, biaya yang dikeluarkan selain Ya dikeluarkan terutama untuk bahan bakar itu kayu. Terus minyak untuk transportasi, minyak penggiling, penggerak di rumah. Ya kan? Udah itu air, listrik. Yang banyak itu air sama kayu. Nah, kayu itu rata-rata per bulan di atas 10 juta. Ya kan? Kayu itu satu hari rata-rata 300-400 ribu. Untuk air rata-rata ini kebetulan kita campur dengan air sumur ya. Kalau kita mengharap pakai air PDAM aja, itu biaya yang kita bayar tiap bulan itu di atas 4 juta. Itu untuk air aja itu.
Kalau listrik standar, karena mesin penggeraknya banyak, ya rata-rata listrik itu 1 juta sekian lah gitu. Untuk bahan kedelainya sendiri Pak, biasa 1 bulan itu habisnya berapa? 1 karung itu kisaran 600.000. Satu hari yang harus kita masak kisaran 6 karung. 6 kali 600 berarti 3.600.000. Itu untuk bahan pokok aja. Pak, tadi kan Bapak ada bilang untuk bensin. Bensin itu sehari, iya. Kalau bensin sih nggak banyak. Ya, yang banyak itu justru malah minyak mesin. Maksudnya minyak mesin giling untuk di rumah. Itu rata-rata sehari itu 10 liter solar. Nah, itu dengan catatan pun itu solar yang kita pakai. Kalau pakai Dexlit, 1 hari di atas 100.000. Karena Dexlit harganya 2 kali lipat lebih dengan solar. Pak, ini kan mesin itu pasti ada biaya servisnya atau apa? Gimana Pak? Ya kalau biaya servis kan itu kan berkala ya. Berkala artinya kalau mobil ini kan kita servis ganti oli itu berkala. Bisa setahun 2 kali. Itu standar lah. Kalau ganti sama servis itu kisaran 500. Itu untuk 6 bulan itu wajar lah. Nah, kalau untuk minyak sendiri bensinnya ya, itu karena kita pakai Pertalite ya, itu ukuran 1 hari kisaran kalau 200.000 itu untuk 3 hari, berarti 1 hari kisaran 70.000. Itu untuk transportasi. Jadi kalau untuk produk tahu ini tuh Pak, menurut Bapak itu cukup menguntungkan atau sebaliknya bagi Bapak sendiri? Ya gini, maksudnya kalau dikira menguntungkan sih enggak juga. Tapi kalau untuk nutup kebutuhan hari-hari cukup, kan gitu. Jadi produk tahu ini Pak didistribusikan selain kayak ke pedagang somai, kemana aja Pak? Misalnya konsumen yang paling berpengaruh lah untuk produk tahu ini. Kalau untuk sekarang ini memang orang Some. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, suka duka apa sih yang dirasain selama dari membangun ini sampai sekarang ini tuh gimana sih Pak suka dukanya kalau boleh tahu? Suka dukanya kalau tahu ini, kalau dihitung sukanya, ya alhamdulillah kita bisa juga, anak bapak 2 alhamdulillah bisa selesai kuliah semua juga kayak lihat. Terus dukanya itu ya namanya kita usaha pasti ada dukanya. Kan nggak mungkin istilahnya kita melintas nggak mungkin kena jalan mulus semua ya. Ya pasti ada lah rintangan. Cuma ya semua itu ya harus kita jalani. Baik Pak, sepertinya sudah cukup beberapa pertanyaan dari kami. Selanjutnya mungkin akan melihat proses produksinya. Boleh Kak? Oke. Terima kasih atas waktunya, Terima kasih atas waktunya Bapak.